Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan tentang mat arid lisukun. Namun sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan supaya diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini adalah mat arid lisukun sebagai media pembelajaran interaktif mata pelajaran baca tulis Al-Quran atau BTQ kelas 6. Saya sudah menyajikan beberapa bagian yang nanti akan saya jelaskan, yakni meliputi pengertian, penjelasan, cara membaca, contoh bacaan mat arid lisukun, dan beberapa bacaan-bacaan yang saya ambil dari Tartila jilid 6 halaman 1 dan Tartila jilid 6 halaman 2. Sekarang masuk pada pengertian mat arid lisukun. Mat arid lisukun artinya, secara bahasa, mat artinya panjang, arid artinya tampak, tiba-tiba atau muncul. Lisukun artinya disebabkan sukun. Secara istilah, mat arid lisukun artinya mat yang bertemu sukun karena berhenti. Sebelum kita lanjut pada penjelasan mat arid lisukun, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu mat. Mat artinya panjang dan hurufnya ada 3, yakni alif, waw, dan ya. Alif, waw, dan ya ini baru bisa dikatakan huruf mat apabila memenuhi syarat-syarat. Syarat-syaratnya yakni alif, waw, dan ya harus berharokat sukun, dan alif harus jatuh setelah harokat fathah, sedangkan waw harus jatuh setelah harokat dhammah, dan ya harus jatuh setelah harokat kasroh. Sekarang masuk pada penjelasan mat arid lisukun. Mat arid lisukun itu apabila ada mat tobi'i atau seperti yang sudah saya jelaskan tadi, huruf mat yang meliputi alif, waw, dan ya. Ini jadi salah satu ya. Kalau sudah memenuhi syarat-syarat tadi, kalau alif jatuh setelah harokat fathah, waw sukun harus jatuh setelah harokat dhammah, dan ya sukun harus jatuh setelah harokat kasroh, maka itu sudah memenuhi syarat mat tobi'i. Jadi mat arid lisukun itu apabila ada mat tobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan atau diwakofkan. Jadi ketika anak-anak membacanya berhenti dan berada di akhir kalimat atau akhir ayat, maka dinamakan mat arid lisukun. Cara membacanya. Cara membaca bacaan mat arid lisukun terdapat 3 cara. Yang pertama, dibaca panjang, 1 alif atau 2 harokat. Yang kedua, dibaca panjang, 2 alif atau 4 harokat. Yang ketiga, dibaca panjang, 3 alif atau 6 harokat. Sekarang masuk pada contoh bacaan mat arid lisukun. Kita perhatikan sama-sama. Ini sudah saya siapkan 3 contoh. Saya ambil dari masing-masing bacaan mat tobi'i, yaitu berupa huruf alif, waw, dan ya. Yang pertama contoh berupa waw dulu, yakni contohnya ya'lamuna. Kita perhatikan itu ada waw sukun, kemudian setelahnya ada nun berharokat fathah. Ketika diwakofkan atau dibaca berhenti, maka menjadi ya'lamun. Ya, jadi nunnya tadi harokatnya berubah menjadi sukun karena diwakofkan. Maka waw sukun tadi yang awalnya mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan sukun baru atau sukun karena diwakofkan, maka dinamakan mat arid
lisukun. Yang kedua, contoh ya, adzabun alimun. Kita perhatikan ada ya sukun itu, kemudian setelahnya ada mim berharokat dhammatain. Ketika diwakofkan atau dibaca berhenti menjadi adzabun alim, harokat mimnya berubah menjadi sukun. Ya, awalnya ya sukunnya tadi adalah mad tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf yang disukunkan, sukunnya karena wakof, maka yaknya ini berubah menjadi mad arid lisukun. Kemudian contoh yang ketiga, yakni contoh alif, sari'ul hisabi. Kita perhatikan itu ada alif, setelahnya ada huruf ba yang berharokat kasroh. Ketika diwakofkan atau dibaca berhenti menjadi sari'ul hisab, harokat ba-nya berubah menjadi sukun, dan inilah yang dinamakan mad arid lisukun. Alifnya tadi yang awalnya adalah mad tabi'i, tetapi karena bertemu dengan sukun baru atau sukun karena diwakofkan, itulah yang dinamakan mad arid lisukun. Sekarang coba mari kita baca bersama contoh mad arid lisukun dari Tartilah halaman 1 berikut ini. Kita tirukan ya. Nanti saya akan membacakan, kalian menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna, dibaca ya'lamun. Awwalul mu'minina, dibaca awwalul mu'minin. Anha wafilina, dibaca anha wafilin. Ya, itu sebenarnya harokatnya sukun, karena ketika diwakofkan nunnya tadi harokatnya akan menjadi sukun. Mil futurin, dibaca mil futur. Adzabun alimun, dibaca adzabun alim. Jannatun na'imi, dibaca jannatun na'im. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebenarnya mencari contoh mad arid lisukun itu sangat mudah sekali. Kita mencarinya ya rata-rata berada di akhir ayat ya, atau berada di akhir kalimat itu adalah bacaan mad arid lisukun, tetapi tidak semuanya ya. Kalau kita lihat ketika ada huruf di akhir ayat atau di akhir kalimat dan sebelumnya ada mad tabi'i, maka itulah dinamakan mad arid lisukun. Ya, coba tentukan hukum bacaan tajwid dari kalimat yang bergaris bawah berikut. Ini anak-anak nanti silakan disalin dalam buku tulisnya masing-masing. Bacaan berikut ini Bu Sita ambil dari Tartila jilid 6 halaman 2. Silakan disalin. Kemudian di sini sudah Bu Sita garis bawahi mana-mana yang perlu kalian beri hukum bacaan tajwidnya. Di sini tidak hanya berupa mad arid lisukun saja, tetapi juga bacaan-bacaan tajwid yang lain yang sebelumnya pernah kalian pelajari. Jadi ini jumlahnya yang digarisbawahi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ingat ya, ada 13 yang bergaris bawah, berarti nanti jawabannya pun juga ada 13 bacaan tajwid. Ya, semoga anak-anak bisa semuanya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.